Pemirsa, kawasan Gadok Puncak malam tadi ramai kendaraan yang akan berwisata. Hal ini dampak dari libur panjang Waisak yang jatuh pada Senin besok. Namun jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan hari pekan biasanya. Sebanyak 26.000 kendaraan melintasi kawasan Puncak Bogor saat libur panjang akhir pekan berkenaan dengan libur Hari Raya Waisak Senin besok. Pihak kepolisian telah menyiapkan dua cara untuk mengurai kemacetan secara situasional, yakni sistem satu arah atau one way dan sistem ganjil genap. Meski volume arus kendaraan mengalami penurunan dibandingkan libur panjang akhir pekan biasanya, para wisatawan dapat menggunakan jalur alternatif untuk hindari kemacetan. Baik, jadi kami sudah menyiapkan dari Satlantas Polres Bogor berkoordinasi dengan pihak Polsek yang ada di sepanjang jalur puncak. Kami sudah berkoordinasi untuk menyiapkan jalur-jalur alternatif, di mana di jalur alternatif tersebut sudah kami pasang rambu-rambu penunjuk arah, jadi masyarakat tidak perlu lagi khawatir akan tersasar atau tersesat karena sudah jelas sekali untuk penunjuk arahnya. Sementara penerapan sistem arus satu arah atau one way akan dilakukan apabila intensitas volume kendaraan berada di atas 70%. Dari Bogor, Jawa Barat, Salam Rahmat, Yudi Rizaldi, Gilang Ramadan, Ade Suryananda, Ainus melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang bosan liburan di pantai, Anda dapat mengunjungi museum yang terkenal dengan ribuan koleksi alat transportasi darat, laut, hingga udara. Lokasi wisata ini dapat menjadi alternatif Anda menghabiskan liburan panjang Hari Raya Waisak. Setiap libur akhir pekan atau libur nasional, Museum Angkut ini menjadi salah satu spot wisata yang wajib dikunjungi ketika berlibur ke Kota Batu, Jawa Timur. Di sini, pengunjung bisa melihat berbagai alat transportasi dari yang paling kuno hingga modern dan juga negara asal pembuatnya. Ditambah setting lokasi seperti di tempat asalnya semakin menambah daya tarik wisatawan. Termasuk kendaraan-kendaraan tokoh penting seperti mobil dan helikopter era Kepresidenan Soekarno. Pengunjung juga bisa berfoto di pesawat Kepresidenan Republik Indonesia layaknya keluarga presiden. Museum yang sudah berdiri sejak 8 tahun lalu ini cocok untuk rekreasi keluarga. Selain dapat menambah wawasan, juga menambah koleksi foto liburan Anda. Ya karena memang terutama anak saya tertarik sama angkutan gitu, sama transportasi gitu. Kemudian senang mengunjungi museum juga gitu. Jadi sambil mendidik dia juga gitu, mendidik anak supaya tahu tambah wawasannya lah gitu. Sekarang liburan juga mumpung anak istri juga lagi libur juga gitu. Konsep wisata edukatif sengaja dirancang pengelola Museum Angkut. Dengan koleksi lengkap ribuan alat transportasi serta dekorasi yang sedemikian rupa hingga menarik, tetap tidak meninggalkan konsep museum untuk mengedukasi. Pengunjung dibuat menikmati koleksi langka, namun tanpa sadar menambah ilmu dan belajar. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Ainus melaporkan. Sementara itu menjelang perayaan Waisak, ratusan biksu melakukan tradisi penyemayaman api abadi yang diambil dari Merapen di Candi Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Api Dharma akan digunakan dalam puncak perayaan Waisak. Api Dharma dari Merapen Gerobokan tiba di Candi Mendut, Magelang. Api langsung digunakan menyalakan lilin pancawarna. Sebelum disemayamkan, para biksu dan umat melakukan pemanjatan doa dan parita suci secara bergantian. Para biksu kemudian melakukan ritual pradaksina, yakni mengelilingi Candi Mendut 3 kali sambil membawa api Dharma. Waisak ini kan Buddha datang ke dunia untuk membawa penerangan untuk semua makhluk. Jadi ini simbolis dari api yang kita ambil pada hari ini. Nah kemudian karena ini simbolis api, kita akan nanti semayamkan di sini supaya diingat bahwa ini adalah simbolis untuk penerangan Dharma bagi makhluk-makhluk yang diliputi oleh kegelapan batin mereka. Rencananya api Dharma Waisak yang disemayamkan di Candi Mendut akan digunakan saat puncak Waisak di Candi Borobudur.
Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Pemirsa, kambing bantuan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta positif penyakit kuku dan mulut hingga lumpuh. Sementara akibat belum adanya vaksin dari pemerintah membuat ratusan peternak sapi di Sidoarjo, Jawa Timur terus merugi. Satu dari 15 kambing bantuan dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kulon Progo positif terpapar penyakit kuku dan mulut. Kambing milik Suwargiati ini tiba-tiba lemas dan tidak bisa bergerak sejak Kamis lalu. Belasan kambing tersebut merupakan bantuan untuk kelompok wanita Mekarsari. Sementara 14 lainnya masih diisolasi sejak kedatangannya. Agar tidak menular, 5 ekor sapi yang sebelumnya berada dalam satu area terpaksa diisolasi dan diberikan antibiotik serta disinfeksi. Suwargiati, pemilik kambing mengaku khawatir karena hewan bantuan ternyata membawa virus. Waktu datang itu dikasih makan ya mau makan. Terus pas hari Rabu itu udah nggak mau makan, diem. Terus lemas, udah diperiksa tiduran. sama dokter kok udah ini diganti, saya mah lebih senang kalau dapat Maunya diganti ya. Iya. Ketua KWT Mekarsari, Yayu Widyaningsih mengatakan kambing bantuan tersebut masih dalam masa isolasi dan garansi dari dinas terkait. Positif baru kambing itu. Kemudian untuk yang lainnya tetap kita dalam pengawasan karena ada sapi yang bunting. Itu kan rawan sekali untuk kena virus, tetap pengawasan. Dan kandang sebenarnya juga ada sapi, tetap ada pengawasan. Berapa ibu yang sapi yang diawasi untuk? Yang diawasi ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor sapi yang diawasi. Tapi yang positif baru kambing itu. Pasca temuan ini, Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo langsung melakukan pengawasan dan penanganan dengan mengambil sampel darah ke sejumlah hewan yang diduga terpapar PMK. Selain itu, penyemprotan disinfektan juga langsung dilakukan dinas terkait. Di Sidoarjo, Jawa Timur, peternak sapi keluhkan merugi akibat wabah PMK yang menyerang ratusan hewan ternaknya. Jumlah ternak sapi mereka terus berkurang akibat mati mendadak atau dipotong paksa karena terpapar virus PMK. Jika sebelumnya harga sapi berkisar 30 juta ke atas untuk sapi besar dan sehat, namun harga sapi saat ini tidak lebih dari 10 juta karena harus dipotong paksa. Peternak berharap ada relaksasi atau kemudahan dari pemerintah dalam membayar utang kredit di bank untuk pengembangan produksi ternak. Peternak dikasih relaksasi karena kapan wabah ini berakhir kita kan nggak tahu ini, dan memulainya kapan kita juga nggak tahu karena sapi dari luar kan nggak bisa masuk ke Sidoarjo, sebaliknya kan seperti itu, sehingga kita nanti sumbernya ini sampai kapan kita kan nggak tahu. Kami mohon dengan sangat pemerintah paling nggak itu bisa ngasih relaksasi ke peternak itu. Keluhan ratusan peternak sapi di Sidoarjo ini ditampung oleh Satgas Pangan Sidoarjo untuk kemudian dikoordinasikan dengan pimpinan daerah setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Perhimpunan Al-Irsyad menggelar muktamar ketiga di Pesantren Islam Al-Irsyad Tenggaran 7, Kota Batu, Jawa Timur. Dalam muktamar ini juga membahas arah organisasi Perhimpunan Al-Irsyad ke depan dengan tema besar, yakni bersinergi membina umat berkemajuan dengan pendidikan dan dakwah. Perhimpunan Al-Irsyad kembali menggelar muktamar ketiga di Pesantren Islam Al-Irsyad Tenggaran, Kota Batu yang diikuti 269 peserta dari cabang seluruh Indonesia Sabtu kemarin dengan tema bersinergi membina umat berkemajuan dengan pendidikan dan dakwah. Muktamar ini dibuka langsung oleh Kepala Bakorwil Malang mewakili Wakil Gubernur Jawa Timur. Turut hadir juga jajaran Forkopimda Kota Batu, Ketua DPP Perhimpunan Al-Irsyad, serta Ketua Dewan Syuro Perhimpunan Al-Irsyad. Muktamar yang berlangsung selama 3 hari di Kota Batu ini membahas masalah bangsa serta arah organisasi Perhimpunan Al-Irsyad ke depan dengan tema besar yakni bersinergi membina umat berkemajuan dengan pendidikan dan dakwah. Ketiga, ajang muktamar dengan cita-cita besarnya ingin memberikan sebuah bakti kepada bangsa Indonesia berupa hal-hal besar dalam hal
pendidikan dan dakwah. Itu hal yang paling kita perjuangkan. Dan masih banyak lagi sesungguhnya dalam hal sosial, ekonomi, dan sebagainya. Namun, Al-Irsyad adalah memiliki inti tugas atau misi, yaitu pendidikan dan dakwah. Agenda selanjutnya adalah sidang komisi dan pemilihan ketua baru di Pondok Pesantren Al-Irsyad, Tengaran 7 Kota Batu hingga tanggal 16 Mei besok. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Media Survei Indonesia menggandeng YKMI melakukan survei opini pemudik Lebaran 2022 tentang vaksin halal. Mayoritas pemudik mendukung putusan Mahkamah Agung terkait vaksin halal di Indonesia. Lembaga Media Survei Indonesia atau MSI merilis hasil survei yang menyebutkan mayoritas pemudik Lebaran 2022 mendukung putusan Mahkamah Agung terkait dengan vaksin halal di Indonesia. Direktur MSI Asep Rohmatullah menyatakan sebanyak 87,8% mendukung putusan MA yang telah mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin halal. Sementara itu hanya 1,1% responden yang menolak. Akan tetapi hanya 22,7% responden yang mengetahui adanya putusan MA terkait vaksin halal di Indonesia. Mantan peneliti LSI Denny JA itu menyebutkan sebanyak 78,4% responden mengaku sangat kecewa apabila pemerintah tidak menjalankan putusan MA. Sebanyak 95,6% responden memilih vaksin halal dibandingkan vaksin haram. MSI bekerjasama dengan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia YKMI melakukan survei pada tanggal 1 hingga 7 Mei 2022. Total responden sebanyak 1.220 pemudik yang tersebar di titik-titik keberangkatan atau tempat peristirahatan pemudik seperti rest area tol, terminal, stasiun bandara, dan pelabuhan. 80% lebih masyarakat mendukung jika putusan Mahkamah Agung ini dijalankan terkait dengan vaksin halal ini. Jadi mereka juga tidak mau lagi berurusan dengan vaksin haram. Intinya apa? Sekarang waktunya pemerintah untuk melakukan pemenahan di sebagai berbagai sisi. Yang halal itu dikedepankan untuk masyarakat Muslim. Sebelumnya pada 14 April 2022, Mahkamah Agung memutuskan vaksin COVID-19 bagi umat Muslim di tanah air wajib berstatus halal. Kewajiban itu harus dipenuhi pemerintah setelah Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) selaku pemohon menang di tingkat MA. Memperingati ulang tahunnya ke-70, Korps Pasukan Khusus Kopassus TNI Angkatan Darat menggelar The First National Indoor Skydiving Championship. Kompetisi yang biasa digelar di ketinggian tertentu kini dilakukan di dalam ruang simulasi. Kejuaraan nasional pertama indoor skydiving akan digelar di Gedung Skydiving Center Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 20 hingga 20 Mei mendatang. Indoor skydiving menggunakan dual closed loop wall-to-wall dengan diameter 4,2 meter dan ketinggian 10 meter. Hembusan angin berasal dari fan drive yang terdiri dari 4 motor dengan 8 baling-baling. Mampu menghasilkan angin dengan kecepatan mencapai 130 knot. Komandan Pusdiklat Pasus Brigjen TNI Agus Sasmita mengatakan, seluruh persiapan serta penunjang event perdana Indoor Skydiving Championship telah siap. Kegiatan ini ditujukan untuk mensosialisasikan kegiatan olahraga terjun payung. Hanya mungkin di dalam ruangan, karena kegiatan untuk di alam bebas sendiri itu memerlukan biaya yang cukup besar dan koordinasi yang cukup panjang. Indoor Skydiving Championship 2022 terbagi menjadi 3 kelas yang terdiri dari kelas Advance, Basic Intermediate, dan Skydive Challenge. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Rizky Aswendi, iNews melaporkan. Untuk lebih meningkatkan ketangkasan dan keahlian serta kecintaan dalam menyelam menghadapi musuh atau dalam rescue,
Para pasukan elit TNI Polri melakukan kompetisi diving dengan tema Rise of the Deep Warriors. Beginilah aksi para penyelam pasukan elit TNI Polri, baik wanita atau pria. Para penyelam handal di unit pasukan elit TNI Polri ini berkompetisi dengan ketangkasan dan keahlian mereka untuk memenangi kejuaraan. Kegiatan penyelaman dengan teknik serbu ini diikuti 264 personel pasukan elit TNI Polri dengan jumlah total hadiah uang tunai sebesar Rp135.500.000. Kompetisi dibagi 3 jenis yaitu Scuba Competition, Free Dive Competition, Depth War Obstacle. Kopassus juga menyelenggarakan kompetisi dengan memadukan antara kegiatan diving dengan crossfit. Kompetisi Komando Aquatic Warrior ini adalah pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia, sekaligus memperkenalkan kolam selam terdalam di Asia Tenggara dengan kedalaman 16 meter. Adalah kegiatan Komando Aquatic Warrior, di mana diikuti oleh 280 peserta. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari hari ini sampai dengan hari Senin. Ini adalah ajang silaturahmi, ajang untuk menampilkan kemampuan penyelam-penyelam kita untuk bisa tampil di event yang lebih besar. Selain personel pasukan elit TNI Polri, kompetisi ini juga diikuti oleh masyarakat yang profesional dalam diving. Kompetisi ini sekaligus dalam rangka merayakan dan memeriahkan HUT Kopassus ke-70 di kolam renang Tribuana Dive Center Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara TNI Angkatan Udara memaksa pesawat asing mendarat di Bandara Hang Nadiem, Batam, Kepulauan Riau. Pesawat ringan tersebut diduga masuk udara wilayah teritorial Indonesia tanpa izin. Pesawat ringan jenis DA-62 ini dipaksa mendarat oleh TNI Angkatan Udara di Bandara Hang Nadiem, Batam. Pesawat mendarat di Batam karena tidak mungkin kembali ke Malaysia akibat keterbatasan kapasitas bahan bakar. Setelah diperiksa, pesawat yang diawaki 3 warga negara Inggris ini tidak dilengkapi flight clearance dan flight approval. Karena diduga kuat masuk wilayah teritorial udara Indonesia tanpa izin, ketiga awaknya diamankan di rumah aman untuk melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan. Awalnya mereka merasa tidak melanggar hukum karena terbang dari Malaysia ke Malaysia dan sudah minta izin ke Singapura sebagai pengelola FIR atau Flight Information Region. Namun ternyata ketiganya tidak dapat menunjukkan dokumen yang dibutuhkan. Tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi untuk melintas atau terbang di atas wilayah udara Indonesia, dan ini menyatakan pelanggaran wilayah udara Indonesia. Sesuai dengan ketentuan, kami laporkan ke komando atas. Karena ini merupakan pesawat sipil, maka kewenangan bukan di wilayah TNI AU. Selanjutnya penyidikan akan dilakukan oleh PPNS. Bila dinyatakan terbukti melanggar, ketiganya terancam denda 5 miliar rupiah. Sesuai peraturan, pesawat udara sipil asing tidak berjadwal masuk ke wilayah udara Indonesia harus memiliki izin diplomatik, keamanan, dan persetujuan penerbangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, seiring melandainya pandemi virus corona di Indonesia, industri perfilman di tanah air mulai bangkit. Bahkan sejumlah film karya lokal mendapat antusias masyarakat yang sangat luar biasa. Sejak dirilis di bioskop pada 30 April 2022 lalu, film KKN di Desa Penari terus mencetak rekor dengan jumlah penonton tertinggi. Hanya dalam 2 minggu penayangannya, film ini tembus 4,5 juta penonton. Film karya anak bangsa ini mendapat apresiasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Apalagi film ini juga menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Banyuwangi, kota yang menjadi latar belakang film tersebut. Jadi congratulations and appreciations to MD Pictures and Pig House Films
Pak Manoj dengan suksesnya pemutaran film KKN di Desa Penari. Congratulations juga buat Diandra, bahwa ini menurut saya kaliber filmnya mungkin sudah sekelas Hollywood. Dan menurut saya ini harapannya kan head to head sama Doctor Strange. Tapi ternyata bisa kalau saya lihat angkanya nih. Kuncinya adalah keberpihakan kita. Sementara itu, pada kesempatan lain, Menparekraf juga mengunjungi kegiatan workshop pengembangan Kabupaten Kota Kreatif Indonesia di Jakarta Selatan. Sandiaga Uno mendorong subsektor seni rupa untuk memamerkan karyanya di event G20 dan Non-Fungible Token atau NFT. Menurutnya, seni rupa mampu meningkatkan perekonomian negara dengan regulasi yang mudah. Tim Liputan iNews melaporkan. Mensi Pictures dan IDN Pictures menggelar gala premier film Sri Mulat Hil Yang Mustahil babak pertama di salah satu bioskop di Jakarta Selatan. Film biopik komedi ini akan tayang mulai 19 Mei 2022 di seluruh bioskop kesayangan Anda di Indonesia. Film bergenre biopik komedi Sri Mulat Hil Yang Mustahil babak pertama sebentar lagi bisa Anda saksikan di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Film yang didukung Bank Neo Commerce ini merupakan film biopik pertama yang menayangkan tentang karir kelompok lawak legendaris Sri Mulat. Film karya sutradara Fajar Nugros ini diluncurkan dalam gala premier yang disaksikan oleh seluruh bintang ternama yang berperan dalam film ini. Yang jelas sih filmnya pasti banyak kejutan, banyak twist, banyak karakter-karakter yang tidak kita duga ikut bermain di dalamnya. Alhamdulillah itu memberi warna yang sangat mengejutkan gitu ya, dan membawa sesuatu yang fresh, dan paling penting buat kita adalah bagaimana roh Sri Mulat itu tetap masuk dalam film ini. Kebetulan saya di sini berperan sebagai Pak D. Tarsan. Ya, saya harus belajar untuk melihat atau lebih observe lagi lebih mendalami gerak-gerik dan juga kebiasaan-kebiasaan dari Pak D. Tarsan sendiri. Diperankan oleh aktor-aktor ternama tanah air, film ini dikemas untuk dapat merangkul seluruh masyarakat, terutama generasi milenial dan generasi Z. Film ini menceritakan kisah perjalanan hidup mulai dari persahabatan, kekeluargaan, hingga mengatasi permasalahan keuangan yang dialami grup lawak legendaris pada masanya. Dari Jakarta, Kelvin Tonggi, Zulkarnaen, Sugi Cahyadi, iNews melaporkan.